Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Bella Angelin. Aku murid dari sekolah Cikal. Nah, di podcast kali ini, aku mau membahas tentang salah satu isu sosial yang sedang terjadi selama pandemi corona ini. Jadi mau bahas apa sih sebenarnya? Aku mau membahas jumlah pengangguran yang semakin meninggi selama pandemi. Iya benar, ini adalah salah satu masalah yang paling sering dialami oleh orang-orang sekarang. Bahkan, kalian tahu nggak sih, angka pengangguran di Indonesia mau nembus 10 juta loh. Jadi sebenarnya apa sih penyebab pengangguran selama pandemi? Pengangguran selama pandemi disebabkan karena banyaknya kegiatan ekonomi yang mandek akibat dilakukan pembatasan sosial untuk menekan penyebaran virus corona. Menurut aku sendiri setuju sih sama ini. Maksudnya gimana ya? Ini kan pandemi ya, jadi kita juga jarang keluar gitu loh. Contohnya ke mall. Waktu itu mall-mall juga pada sepi kan. Aku pernah sih beberapa kali ke mall dan itu banyak toko-toko yang tutup karena memang mallnya itu sepi banget. Orang-orang pastinya kan jarang keluar. Contoh lain lagi, aku waktu itu pernah naik taksi online. Aku inget banget waktu itu jam berapa ya, sore gitu, jam 4 atau setengah 5. Dan drivernya cerita ke aku kalau dia, waktu itu aku adalah penumpang pertamanya dia di hari itu. Padahal dia udah dari pagi jalan taksinya itu. Jadi dia cerita kalau selama pandemi itu ya kayak gitu, sepi banget. Jadi teman-teman, apa saja sih dampak pengangguran? Dampak pengangguran terhadap perekonomian nasional di antara lain adalah turunnya pendapatan rakyat, pertumbuhan ekonomi menjadi tidak stabil, turunnya tingkat investasi modal, pendapatan nasional lebih rendah daripada pendapatan potensial, dan turunnya tingkat keterampilan masyarakat. Tapi, apa saja dampak pengangguran selama pandemi akibat COVID-19? Di antara lain adalah pemulihan ekonomi menjadi berat, kriminalitas menjadi lebih tinggi, dan tingginya biaya sosial. Sekarang aku mau mengelaborasi lebih lanjut tentang dampak-dampak ini. Kalau menurut aku sendiri sih, pasti hal ini menyebabkan banyak orang yang susah dalam berusaha bertahan hidup. Karena kan susah mencari uang, mencari pekerjaan, gitu. Dan menurut aku juga kesehatan fisik juga mungkin terganggu ya, karena kita kan selama masa pandemi ya jarang keluar rumah. Jadi mungkin banyak orang yang gak ada kerjaan. Mungkin mereka setiap hari cuma duduk, makan, tidur, nonton TV, main HP. Jadi meskipun pengangguran, kalau menurut aku harus tetap usahakan melakukan olahraga atau kegiatan fisik lainnya. Selain itu, efek dari pengangguran juga bisa jadi depresi. Karena mungkin beberapa orang beranggapan kalau mereka ngerasa jadi manusia yang gagal kalau nggak dapat kerjaan. Jadi, meskipun pengangguran harus tetap semangat. Oke, selain membahas tentang pengangguran, aku juga mau bahas tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun 2020. Di tahun 2020 ini, ekonomi di Indonesia menjadi nurun. Nah, ini adalah graf yang aku bikin berdasarkan data yang udah aku dapat. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau pada awal tahun 2020, ekonomi di Indonesia masih cukup baik. Tapi, pada kuartal 2,
ekonominya malah langsung menurun drastis. Itu kita bisa lihat sendiri kalau perbedaannya itu jauh banget. Tapi, pemerintah di Indonesia juga tidak lambat dalam mengatasi masalah ini. Kalian bisa lihat sendiri, itu tambah menaik. Tapi diprediksikan selama 2020, ekonomi di Indonesia akan tetap melambat. Dan secara keseluruhan, ekonomi di Indonesia diprediksikan akan meningkat tinggi pada tahun 2021. Lalu, upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini? Menurut kompas.com, pemerintah telah menyediakan program berupa intensif pajak penghasilan, relaksasi pembayaran pinjaman atau kredit, dan dalam waktu dekat akan dikeluarkan kebijakan relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meringankan sekitar 56 juta pekerja sektor formal. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk penanganan COVID-19 sebesar 46,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu juga pemerintah menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal, memprioritaskan pemberian intensif pelatihan melalui program Kartu Prakerja bagi pekerja yang terkena PHK, memperbanyak program perluasan kesempatan kerja, menyediakan panduan yang ditujukan perusahaan dan pekerja, dan lainnya. Jadi, pemerintah sudah mempunyai langkah-langkah untuk menurunkan jumlah pengangguran selama pandemi. Jadi, itu aja pembahasan kita untuk kali ini. Semoga dengan adanya podcast ini, kalian jadi lebih paham tentang kondisi perekonomian di Indonesia. Terima kasih.